Oke, kita masuk pada model analisis regresi. Ini merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan garis lurus dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan atau suatu prediksi. Persamaan regresi ini adalah suatu persamaan matematis yang didefinisikan adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang menunjukkan suatu keterkaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya, sehingga kita bisa menggunakan persamaan yang ditemukan dari hubungan ini untuk memprediksi suatu kejadian antara dua variabel tersebut di masa yang akan datang. Persamaan regresi sederhana di sini kita ketahui ada namanya variabel terikat atau dependent variabel, di sini disimbolkan dengan y, sedangkan variabel bebas di sini kita simbolkan dengan x. Variabel terikat di sini adalah satu variabel yang ditentukan nilainya berdasarkan nilai x, sedangkan x ini adalah nilai yang bebas yang didapat dari data yang kita miliki. Prinsip dasar analisis regresi adalah variabel bebas merupakan hubungan kausalitas terhadap variabel terikat. Secara teoritis, baik secara penelitian sebelumnya atau penjelasan-penjelasan logis yang terkait antara hubungan antara x dan y ini. Beberapa contoh hubungan antara dua variabel, contohnya ini adalah contoh korelasi positif di mana x naik, y naik. Sedangkan ini adalah korelasi negatif di mana x turun, y juga turun. Sedangkan ini adalah tidak ada korelasi karena seluruh data menyebar secara acak dan tidak ada satupun terjadi pengumpulan antar data satu dengan yang lain. Persamaan regresi sederhana menggambarkan hubungan linear antara satu variabel bebas dan diplot pada sebuah x dan variabel terikat yang diplot pada sebuah y. Jadi kita memiliki data-data yang bulat-bulat ini adalah data-datanya. Nah, ini adalah variabel bebas, sedangkan ini variabel terikat berhubungan sebagaimana garis lurus ini. Ini adalah suatu hubungan regresi. Model regresi ini kita sering gambarkan dengan persamaan matematis y sama dengan a tambah b1x, di mana a dengan b1 ini adalah suatu konstanta atau tetapan yang diperoleh dari hubungan antara data x dan data y ini, di mana a adalah titik potong dan b adalah kemiringan atau slope. Kalau kita ingin tentukan y a x tambah b 1x, ini adalah a itu adalah ini jarak antara garis dimulai titik potong dengan garis atau titik sumbu 0, sedangkan b1 adalah kemiringan dari bidang miring dari garis yang timbul akibat hubungan x dengan y. Model untuk bagaimana untuk memfitkan data pada model regresi, di sini kita bisa gunakan dengan metode kuadrat terkecil atau least square method. Persamaan regresi sederhana kita ketahui sebagai tadi ini. Sekarang kita cari nilai b dengan rumus ini, ss xy ss xx. Nah, kita gunakan persamaan ini, sedangkan ini ss xy kita gunakan persamaan ini. Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh hubungan misalkan menit belajar dengan nilai. Ini adalah data menit belajar selama 40 menit, 90 menit, 110 menit, seterusnya. Nilai yang diperoleh ketika belajar 40 menit nilainya 23, belajarnya 90 menit nilainya 29, dan seterusnya. Dan nilai x variabel bebas yang kita dapatkan dari menit belajar kita kalikan pangkat dengan 2, sedangkan ini adalah hubungan antara x dengan y. X dikali y. Nah, sekarang hasil ini sigma dari x adalah 1700, sigma dari y 600, sigma dari x kuadrat adalah 2171450, sigma dari x kali y adalah 95630. Nah, sekarang kita cari nilai ss xy dan xx ya. Dapatlah sini nilainya dari hasil menggunakan rumus ini kita dapatkan 10.630, dan untuk ss xx adalah 30.616,67. Misalnya kita bisa tentukan nilai B1, nilainya adalah SSXY dibagi XSXX ya, jadi dapat 0,347. Sedangkan nilai A nya adalah sigma Y per N kurang B1 kali sigma X per N. Jadi masukkan angka-angka yang ada dalam tabel tadi, dapatlah nilainya 0,81. Sehingga kita temukan persamaan regresi sederhananya adalah Y sama dengan 0,8138. Itu nilai dari A ditambah B1X. B1 nya adalah 0,3471, 9 dikali X. Nah, hasilnya kita bisa tarik garis menggunakan Excel, didapatlah bentuk
garis hubungan regresi seperti ini. Ini bisa menentukan regresi positif ya. Jadi nilai X dengan nilai Y adalah selalu meningkat. Nah, demikianlah penjelasan tentang persamaan regresi sederhana. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya untuk uji hipotesis untuk menentukan hubungan antara dua variabel. Baik, demikianlah. Assalamualaikum.